Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini dengan saya Rankolik. Di sini saya akan menjelaskan tentang recap of GUI konsep. GUI memudahkan pengguna yang berinteraksi dengan perangkat lunak melalui elemen grafis. Elemen GUI yaitu tombol, kotak teks, menu dan lain-lain. Library umum pada C++ ada Qt dan pada Python ada tkinter. Ini saya akan menjelaskan untuk Python ya, menggunakan tkinter. Nah, di sini menggunakan dialog di si menggunakan dialog di Python menggunakan tkinter. Ini ada program sederhananya itu menjelaskan tentang simple dialog ask string. Itu muka dialog input untuk minta teks dari pengguna, lalu message box atau info yaitu untuk menampilkan pesan informasi jika pengguna memasukkan teks, lalu ada root withdraw menyembunyikan jendela utama tkinter agar hanya dialog yang muncul. Nah, di sini saya sudah membuat, langsung saya ke program utamanya. Nah, di sini saya sudah membuat menggunakan dialog di Python menggunakan tkinter. Import dulu tkinter as tk. Terus from tkinter import simple dialog dan message box yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini kita membuat jendela utamanya yaitu root sama dengan tk.tk. Lalu root withdraw ini berfungsi untuk menyembunyikan jendela utama. Nah, setelah itu mengambil input dari pengguna menggunakan sebut variabelnya name simple dialog dot ask string menggunakan tipe data string input dialog lalu masukkan nama Anda. Ini menampilkan pesan dengan nama yang dimasukkan menggunakan if nama message box show info halo. Ini string halo dipanggil lagi variabel nama. Langsung kita running saja. Nah, ini kita diminta memasukkan nama Anda. Ini terbuat menggunakan simple dialog ask string ya. Saya masukkan nama saya misal Arya. Jadi akan langsung halo Arya, akan langsung memunculkan message box yaitu halo Arya menggunakan ini nih. Show info message box show info. Dia akan menampilkan halo lalu menampilkan lagi nama yang kita ketik di sini menggunakan variabel nama. Oke, saja. Selanjutnya. Nah, sini menambahkan menu bar pada Python. Penjelasan pada programnya yaitu tk titik menu membuat menu utama, add comment itu menambahkan item, exit ke menu file, root quit menutup aplikasi ketika item quit dipilih, lalu menu bar add cascade yaitu untuk menambahkan menu file ke menu utama. Saya sudah membuatnya di sini ya teman-teman. Pertama kita buat dulu import tkinter stk. Lalu kita di sini buat root dengan tk.tk. Lalu membuat menu bar untuk jendela utamanya yaitu menu bar dengan tk.menu. Lalu dimasukkan di sini root. Lalu di sini membuat menu file di dalam menu bar. Kita membuat variabel file name, tk menu, menu bar dan clear off dengan 0. Terus setelah itu file menu ditambahkan comment label exit, lalu comment root quit, menambahkan opsi exit pada menu file. Setelah itu menambahkan menu file ke dalam menu bar.
Nah, menu bar, add cache, get, lalu label file, lalu di sini tambahkan lagi menu sama dengan file menu. Selanjutnya mengonfigurasi jendela utama untuk menggunakan menu bar. Kita panggil lagi root.config, masukkan di sini menu bar. Nah, untuk menjalankan aplikasi dengan event loop, kita panggil di sini root.mainLoop. Kita running file. Nah, di sini ada window file ya. Kita pencet. Lalu kalau kita pencet exit, akan langsung keluar dari bar ini. Ini akan hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu, nah, tab dalam GUI di Python. Untuk di sisi penjelasan dari programnya itu ttk.notebook membuat tab antarmuka. Add yaitu untuk menambahkan tab dalam konten tk frame dan label. Lalu notebook.pack itu untuk mengatur tata letak tab agar memenuhi jendela. Nah, yang pertama-tama kita buat di sini import tk inter stk. Lalu from tk inter import ttk. Kita membuat jendela utamanya dulu. Root tk.tk. Lalu membuat widget notebook. Notebook sama dengan ttk.notebook. Kan root. Lalu untuk membuat dua tab, harus ada dua variabel nih, tab 1 ttk frame.notebook dan tab yang kedua ttk frame notebook. Jadi dua tab ya. Untuk menambahkan tab ke widget notebook, kita masukkan di sini notebook add tab sama dengan text sama dengan tab 1, notebook add tab 2, teks sama dengan tab 2. Lalu untuk menampilkan widget notebook di jendela utama, kita harus memanggilnya notebook.text pen sama dengan true. Lalu filenya dengan board. Untuk memulai loop utama aplikasi, kita panggil memakai loopingnya root.mainLoop. Coba. Nah, di sini kan ada dua tab, yaitu tab 1 yang ini, tab 2. Nah, di sini ada tab 1 dan tab 2. Kita pencet tab 2. Sorry. Nah, ini bisa dipencet. Ini kita bisa menambahkan di dalam tabnya apa saja, bebas terserah kita. Oke, setelah itu ada apa lagi? Jadi kasus validasi form di Python menggunakan tk inter. Penjelasannya entry.get itu untuk mengambil teks dari kotak input, atau isDigit yaitu untuk memeriksa apakah teks berupa angka atau tidak. Lalu kita masukkan lagi message box atau info untuk menampilkan pesan validasi sukses. Lalu untuk message box show error untuk menampilkan pesan jika input tidak valid. Oke, saya sudah membuat programnya ya, saya jelaskan. Nah, seperti ini ya teman-teman programnya. Pertama buat import tk enter astk, lalu from tk enter import message box. Fungsi untuk memvalidasi input itu menggunakan def validate sama dengan if entry get isDigit. Nah, jika angka yang dimasukkan itu berupa angka, kan langsung menampilkan valid, input valid. Nah, jika tidak, akan langsung menampilkan message box berupa invalid, input harus berupa angka. Nah, untuk membuat jendela utamanya itu menggunakan root sama dengan tk.tk. Membuat entry widget berupa untuk input pengguna yaitu entry sama dengan tk.entry root, lalu entry fact sama dengan
Ini untuk menempatkan entry di jendela utamanya. Lalu untuk membuat tombol untuk validasi input, kita menggunakan button, namanya button sama dengan tk.button sama dengan root text validasi dan komennya validate. Lalu button.fake untuk menempatkan tombol di jendela utamanya. Untuk menjalankan event loop aplikasi, kita harus memanggil root.mainLoop. Langsung saja running. Nah, di sini validasi teman-teman, set input harus berupa angka. Oke, kita masukkan dulu ya inputnya berapa. 3 validasi, nah, input valid. Oke, jika kita cari nah, jika kita memasukkan selain angka, misal area validasi, input harus berupa angka. Oke, jadi itu ya teman-teman untuk fungsi untuk validasi input. Setelah itu ada apa lagi? Oke, sudah selesai ya. Oh, di sini saya suruh buat, tolong dibuatkan program aplikasi kalkulator sederhana, aplikasi timer sederhana menggunakan TK Inter. Oke, baik, saya akan buat. Untuk kalkulator sederhana, lalu yang pertama kita harus mengimport modul yang terlebih dahulu. Import TK Inter as TK. Setelah itu kita membuat fungsi yang menangani klik tombol pada kalkulator. Buat di sini depth klik event. Untuk mengambil teks dari tombol yang diklik, kita akan membuat teks sama dengan event widget cget, dan di dalamnya ada teks. Kemudian looping ya, di sini kita persabangan if text sama dengan ini sama dengan, jika tombol sama dengan diklik maka akan ini try, kita akan mencoba evaluasi ekspresi matematika pada kotak teks. Result eval sama dengan entry.get, lalu dalam entry delete 0 tk sama dengan n. Ini untuk menghapus isi kotak teks. Entry insert tk.n result, ini untuk memasukkan hasil ke kotak teks. Lalu expect exception, itu di sini untuk jika ada kesalahan, misal sintak yang salah. Lalu entry delete 0.tk.n untuk menghapus isi kotak teks. Ini ada lagi entry insert tkn error untuk menampilkan pesan error. Lalu elif text sama dengan C, itu jika tombol C diklik maka akan muncul entry.delete.0 tk.n untuk mengisi isi kotak teks. Lalu else nya, jika tombol angka atau operator diklik maka entry.insert tk.n dengan teks. Ini untuk menambahkan teks tombol ke kotak teks. Lalu kita membuat jendela utamanya atau barnya root sama dengan tk.tk. Lalu untuk namanya sendiri di sini kalkulator sederhana misalnya. Lalu membuat kotak teks untuk menampilkan input dari hasil. Entry sama dengan tk.entry, root widgetnya 16, lalu fontnya kita memakai Arial ukuran 24. Untuk
border width-nya sebenarnya 5. Lalu entry grid itu row-nya 0, kolomnya 0, kolom span ya 4. Ini untuk menambahkan kotak fix pada grid. Lalu kita di sini membuat tombolnya ya, daftar tombol pada kalkulatornya ada 1 sampai 9. Lalu ada operatornya di sini, operatornya. Lalu untuk C ini untuk menghapus ya. Membuat tombol kalkulator secara dinamis. Row-nya row file sama dengan baris awal untuk tombol, kolom file itu kolom awal untuk tombol. Menggunakan looping atau bercabangan for button, in button. Ini membuat tombol dengan teks dari daftar buttons. btn sama dengan tk.button, root text sama dengan button, lalu widgetnya 5, tignya 2, dan fontnya Arial 18. Untuk button gridnya row file 1, kolom file untuk menambahkan tombol pada grid, lalu button bin untuk menghubungkan tombol dengan fungsi klik. Ada klik. Lalu untuk pindah ke kolom berikutnya ada call file dengan sama plus minus 1 if kolom file jika kolom sudah melewati batas 4 kolom per baris. Ini kembali ke kolom pertama, row file plus minus 1 untuk pindah ke baris berikutnya. Untuk menjalankan aplikasinya kita memakai root main loop. Langsung saja kita running. Nah, di sini sudah jadi ya, titelnya itu kalkulator sederhana. Untuk tombolnya sendiri dari 1 sampai 9 dan operatornya ini. Oke, langsung saja kita buat 10 kurang 2. Kita bisa menghapusnya di sini ya. 10 tambah jangan tambah 10 bagi 6 dengan error. 10 bagi 6 2 ya, 8 dikali 6 sama dengan 48. Kayak seperti itu ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada kita membuat timer. Nah, import tk enter as tk, lalu import time untuk menunjukkan untuk menampilkan waktu ya. Dev start timer. Kita akan mencoba blok kode try di sini. Total second in integer entry get for remaining in range total second 0 min 1, lalu min second untuk timer
Seperti biasa ya teman-teman, import dulu tkinter stk, lalu import time untuk menentukan waktu. Lalu fungsi untuk memulai timer, def start timer. Kita mencoba blok kode try di sini, mengambil input waktu dalam detik per pengguna, total, second, integer, entry get. Lalu untuk menghitung mundur kita memakai for remaining in range, total second 0, min 1. Untuk mengkonversi detik menjadi menit dan detik, kita di sini menggunakan min text sama dengan deep mode remaining 60. Ini untuk timernya 60 ya. Untuk memperbarui label timer dengan format menit-menit dan second-second, timer label config text app means sama dengan 0,2 dibagi second 0,2. Lalu untuk memperbarui GUI agar perubahan langsung terlihat, kita menggunakan root update time.sleep 1, jeda waktu 1 detik. Jika waktu habis, tampilkan pesan timer label.config text. Ini akan menampilkan waktu habis. Lalu accept value error jika value error. Jika input bukan angka valid, tampilkan pesan kesalahan. Menggunakan timer label.config text, masukkan angka valid. Untuk membuat jendela utamanya, kita panggil root dengan tk.tk, lalu aktifkan sendiri aplikasi timer. Input untuk waktu dalam detik yaitu menggunakan entry dengan tk.entry root, dan widgetnya ukuran 5 dan fontnya Arial menggunakan 24 ukuran 24. Lalu entry.pack yaitu pd 20, entry insertnya 0,60 second, defaultnya 60 detik. Untuk tombol memulai timer kita membuat ini start bottom tk.bottom, root textnya mulai dan fontnya Arial ukuran 24, komennya start timer. Lalu untuk start button.pack-nya pd-nya 20. Untuk label untuk menampilkan waktu tersisa itu buat timer label tk.label, rootnya text, lalu fontnya Arial ukuran 48, dipilih timer label pack pd-nya 20. Lalu kita akan jalankan aplikasinya menggunakan root and loop. Langsung saja ya teman-teman. Nah, di sini waktunya sudah ada ya, sudah kita setting 60 detik. Lalu untuk tombolnya kita mulai. Nah, di sini akan hitung mundur ya, langsung. Nah, jika waktu habis di sini akan langsung ditampilkan waktu habis. Kita bisa di sini mengubah, kita mau 5 detik saja, mulai 5 3 2 1. Nah, waktu habis akan langsung ditampilkan. Kita bebas di sini mau berapa detik, mau berapa menit juga boleh, tapi dalam satuan detik. Oke teman-teman, itu saya yang bisa saya sampaikan. See you next video.